Hai teman-teman, hari ini saya akan membahas aspek pertama dalam financial planning, yaitu education planning. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya sukses suatu hari nanti. Sebenarnya apa sih yang perlu kita siapkan? Selain memberikan mental-mental positif yang sangat diperlukan dalam kesuksesan anak kita, tentunya tugas minimal kita adalah mempersiapkan dana pendidikan agar mereka bisa kuliah dengan baik. Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dana pendidikan. Nomor 1, perlu disadari bahwa biaya kuliah saat ini tentunya tidak sama dengan biaya kuliah anak kita nanti. Contoh, anak baru lahir usia 0, suatu saat nanti akan kuliah di usia 18 tahun. Tentunya biaya kuliah saat ini yang kita namakan dengan present value tidaklah sama dengan biaya kuliah nanti yang kita namakan dengan future value. Karena di dalam periode 18 tahun ini ada yang namanya inflasi. Maka biaya kuliah saat ini misalnya 300 juta, nantinya bukan lagi 300 juta. Kita masukin angka 300, annual rate-nya adalah inflasi 7%, periodenya adalah 18 tahun, kita klik dapatlah angka 1 miliar ya. 1 miliar ini adalah menjadi tujuan setiap orang tua untuk anaknya. Nah, pertanyaan kedua, kapan sih waktu yang tepat untuk memulainya? Apabila kita pengen mencapai goal ini 1 miliar, kalau kita mulainya dari usia 0, tentunya kita berangkat dari sini ya. Seperti kita sedang mengendarai sebuah sepeda. Nah, apabila kita tunda 5 tahun kemudian, tentunya kita akan menaiki sepeda seperti ini. Akan lebih terjal dan akan terasa lebih berat. Apalagi kalau kita sudah mendekati, sangat dekat dengan usia kuliah anak kita, baru kita mau memulainya, itu akan jauh lebih berat lagi dan rasanya tidak mungkin. Kita bisa terjatuh. Jadi apabila kita mulai dari usia anak kita masih usia 0, maka kita perlu menabung 2,6 juta per bulan. Nah, apabila kita tunda sampai usia 5, berarti sisa waktu untuk mencapai 18 sisa 13 tahun. Maka kita perlu menabung 4,3. Bagaimana kalau kita memulainya di usia 10 tahun? Maka kita harus menabung 8,2 juta per bulan. Seperti ilustrasi ini, semakin dekat dengan tujuan kita memulainya, maka akan terasa semakin berat. Jadi, kalau namanya pendidikan anak, always start early. Mulailah sesegera mungkin. Pertanyaan ketiga ini, apa jaminan saya bisa terus menabung untuk anak saya? Hal ini saya bisa ilustrasikan dengan satu kondisi, misalnya kita kepengen naik ke lantai 18 bersama anak kita. Sampai di lantai tertentu itu terjadi misalnya musibah sehingga kita pingsan, tinggal anak kita sendiri bersama kita. Tentunya anak kita tidak bisa membawa kita naik ke atas karena anak masih kecil ya. Tetapi untuk naik ke lantai 18 ada cara lain loh. Cara lain adalah kita naik lewat lift. Kalau naik lewat lift ya, kita bersama anak kita masuk ke dalam lift. Waktu masuk kita sudah pencet lantai 18. Walaupun kita dalam perjalanan ke lantai 18 kitanya pingsan, anak kita tetap nyampe nggak ke lantai 18? Tetap nyampe. Tujuannya sama, caranya aja yang berbeda. Apabila kita hendak menabung pendidikan buat anak kita, apabila kita menempuh jalan ini, naik tangga, itu adalah kita menabung di satu tempat yang dimana tidak ada jaminan, tidak ada proteksi. Apabila resiko mendadak terjadi, kita stop sampai di sini, ya tidak akan tercapai lantai 18 itu. Apabila kita memilih cara yang berbeda, kita menabung disertai dengan adanya proteksi, jaminan bahwa apabila kalau saya tidak bisa lagi menabung, dana pendidikan buat anak saya immediately tersedia saat itu juga. Yuk kita mulai menabung buat anak kita sedini mungkin dan pastikan tabungan kita terproteksi. Demikian bahasan saya mengenai education planning dan nantikan bahasan berikutnya mengenai aspek-aspek lainnya dalam financial planning. See you!